Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Faidi. Saya dari mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris semester 5 Universitas Al-Azhar Mataram. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang frame teori atau teori perbingkaian. Pada dasarnya, teori framing adalah media yang memfokuskan perhatiannya pada peristiwa tertentu dan kemudian menempatkan dalam medan makna. Framing dalam topik ini adalah penting karena dapat memiliki pengaruh besar dan oleh karena itu konsep framing diperluas ke organisasi. Dan pada intinya, teori perbingkaian ini menunjukkan bahwa bagaimana suatu disajikan kepada audiens atau disebut dalam bingkai, yang mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh orang tentang bagaimana memproses informasi itu dalam bentuk frame. Frame adalah abstraksi yang berfungsi untuk mengatur dan menyusun makna pesan. Penggunaan frame yang paling umum adalah dalam hal membingkai berita media terhadap informasi yang disampaikan, sehingga akan mudah dipahami oleh audiens. Cara penyampaian berita dalam bentuk frame ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengaturan agenda tingkat kedua, yang dimana mereka tidak hanya memberitahu audiens apa yang harus dipikirkan, namun juga bagaimana memikirkan isu tersebut atau agenda setting tingkat kedua dalam teori framing. Teori tersebut pertama kali dikemukakan oleh Goffman dengan judul frame analysis. Dia mengemukakan orang yang menafsirkan apa yang terjadi di seluruh dunia mereka hanya melalui kerangka utama mereka. Kerangka kerja ini dianggap sebagai yang utama karena diterima begitu saja oleh pengguna sebagai framework, tidak bergantung pada framework lain. Pada saat selanjutnya, Goffman menanyakan bahwa ada dua perbedaan dalam kerangka utama, alami dan sosial. Keduanya memainkan peran membantu individu menginterpretasikan data, sehingga pengalaman yang mereka dapatkan dapat dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas. Perbedaan antara keduanya adalah fungsional. Kerangka alami mengidentifikasi peristiwa sebagai kejadian fisik yang mengambil kutipan alami secara harfiah dan tidak menghubungkan kekuatan sosial apapun dalam penyebab peristiwa. Dan yang selanjutnya, kerangka kerja sosial melihat peristiwa sebagai kejadian yang didorong secara sosial karena keinginan, tujuan, dan manipulasi dari pihak pemain sosial lainnya atau orang. Kerangka sosial dibangun di atas kerangka alami. Kerangka kerja ini dan dibingkai yang dibuat dalam komunikasi kita sehingga mempengaruhi cara data ditafsirkan dan diperoleh. Dikomunikasikan, asumsi dasar Goffman adalah bahwa individu adalah pengguna yang mampu dari kerangka kerja ini setiap hari, apakah mereka menyadari atau tidak. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas teknik pembingkaian menurut Fairhurst dan Sars 1996. Yang pertama, ada namanya metafora. Untuk membingkai ide konseptual melalui perbandingan dengan sesuatu yang lain, berita atau mitos serta legenda. Untuk membingkai topik ini melalui narasi dengan cara yang hidup dan mudah diingat. Baik, yang kedua, tradisi atau ritual serta upacara. Adat istiadat budaya yang mengilhami signifikan duniawi terkait era dengan artefak. Baik, yang selanjutnya yang ketiga ada namanya slogan atau jargon atau catchphrase untuk membingkai objek dengan frase yang menarik agar lebih mudah diingat dan berhubungan. Selanjutnya artefak, objek dengan nilai simbolik, intrinsik, fenomena visual atau budaya yang memiliki makna lebih dari objek. Dan yang selanjutnya kontras untuk menggambarkan objek dalam hal yang bukan. Yang terakhir spin. Spin ini menyajikan konsep sedemikian rupa untuk menyampaikan penilaian nilai-nilai positif atau negatif yang mungkin tidak langsung terlihat untuk menciptakan bias yang melekat menurut definisi. Jadi frame teori itu adalah bagaimana kita membuat atau mengkonsep sebuah berita sehingga akan dipahami oleh audiens dan mudah dipahami secara baik dan tidak ada kesalahpahaman lagi terhadap berita yang kita sampaikan. Dan teori framing ini banyak hal yang terikat sangat erat dengan teori agenda setting. Keduanya fokus bagaimana media menarik perhatian publik dengan topik tertentu. Dengan cara ini mereka mengatur agenda atau framing yang mengambil jangka lebih jauh dengan cara penyajian berita. Jadi
Framing ini sering sekali digunakan untuk penyajian berita atau informasi-informasi penting dalam media. Baik, frame teori ini adalah cara sumber komunikasi mendefinisikan dan membangun setiap informasi yang dikomunikasikan. Perbingkaian adalah bagian yang tidak dapat dihindari dari komunikasi. Baik, proses perbingkaian adalah cara sumber komunikasi mendefinisikan dan membangun setiap informasi yang dikomunikasikan. Frame teori ini adalah bagian yang tidak dapat dihindari dari komunikasi manusia. Kita semua membawa bingkai kita sendiri ke dalam komunikasi kita. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya setiap orang yang berbicara itu pasti memiliki frame teori atau konsep berbicara yang berbeda-beda. Dan terutama dalam misalkan ketika kita ingin berpidato, tentu saja ketika kita berpidato itu kita sudah menyiapkan apa yang akan kita sampaikan di halayak ramai, sehingga nanti apa yang kita sampaikan itu bisa ditangkap dan dicerna oleh audiens. Selanjutnya, framing itu memiliki tujuan, yakni ketika analisis framing dipakai untuk membedah cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Itu ketika dalam bentuk berita. Tapi ketika mungkin dalam bentuk keseharian, framing itu bertujuan untuk supaya kita tahu apa yang akan kita bicarakan. Jadi bahasanya mungkin tidak ceplos-ceplos begitu. Baik, jadi bisa saya simpulkan bahwasanya teknik framing itu adalah bagaimana kita mengkonsep atau merancang sebuah informasi yang akan kita sampaikan ke halayak ramai. Dan biasanya konsep framing ini diterapkan oleh wartawan atau penyiar berita, sehingga ketika nanti dia menyampaikan berita, beritanya akan dapat dicerna secara mudah oleh audiens atau penerima berita. Jadi ketika dalam keseharian kita mungkin kita tidak terlalu banyak memakai konsep framing teori ini, karena kalau kita berbicara biasanya kita hanya mengeluarkan apa yang ada dalam isi otak kita tanpa kita berpikir secara panjang, tanpa kita menganalisis lebih banyak lagi tentang apa yang akan kita bicarakan. Jadi kesimpulannya, frame teori ini hanya akan digunakan pada saat-saat tertentu, seperti yang tadi saya bilang dalam penyampaian berita. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahumma biwakil hadilah sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.